Terima kasih Pak Abdul Gunawan atas kesempatannya. Selamat pagi sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Izinkan saya uh, share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah dok. Baik. Baik, saudara sekalian, kita hari ini saya mendapatkan kehormatan dia diundang untuk berbicara terkait dengan insulin. Jadi judul yang akan saya sampaikan adalah mengenal macam insulin dan apakah semua rapid acting insulin itu sama. Seperti sampaikan, saya sehari-hari bekerja di Pusat Layanan Diabetes Terpadu di PSM Penyakit Dalam RSUP Fatmawati Jakarta. Ini adalah pernyataan disclosure saya dan aktivitas hari ini kita disupport oleh Novo Nordisk Indonesia. Ini akan saya sampaikan yang pertama terkait dengan peran fisiologis insulin, kemudian patofisiologi, dan tata laksana farmakologis untuk diabetes, dan terapi insulin serta peranannya dalam tata laksana diabetes. Kemudian kita akan berdiskusi mengenai insulin kerja cepat dan khususnya terkait dengan insulin aspart. Saya akan memulai dengan peran fisiologis insulin. Sejauh sekalian, ini mungkin hanya pengulangan dari apa yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa pada saat seseorang makan, maka akan terjadi sekresi insulin. Jadi insulin akan terstimulasi tidak hanya pada kondisi pasca makan, tetapi juga pada saat seseorang tidak dalam kondisi setelah makan. Ini kita kenal dengan insulin yang disekresikan secara basal dan insulin yang disekresikan secara bolus. Jadi kita mengenal istilah basal dan bolus yang terkait dengan tingkatan gula darah. Jadi pankreas akan mengeluarkan insulin melalui dua cara. Pertama, sekresi insulin basal, yakni insulin yang akan dikeluarkan secara terus-menerus, secara perlahan dan dalam jumlah yang kecil untuk mempertahankan kadar gula darahnya ideal. Jadi kalau kita lihat ini mungkin di yang biru atau yang merah, jadi selalu akan ada angka yang stabil gula darahnya sehingga tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi. Sekresi insulin basal dikeluarkan setiap 10-13 menit untuk mempertahankan kadar insulin di dalam darah. Sementara ketika seseorang suatu saat makan atau ada asupan, maka terjadi lonjakan glukosa dalam darah, maka ketika ini terjadi, maka pankreas secara otomatis akan melakukan pelepasan insulin selama 1-2 jam sehingga gula darah akan kembali ke dalam kadar gula darah puasa atau kadar gula darah tanpa adanya makanan. Ini yang mungkin kalau pada sehari-hari kita sering melihat ada pemeriksaan gula darah puasa maupun gula darah 2 jam setelah pemberian makan. Nah, bagaimana kerja insulin? Insulin merupakan suatu hormon anabolik yang ketika adanya glukosa di dalam darah, maka glukosa tidak boleh terlalu lama di dalam darah karena akan menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu harus segera disimpan. Yang akan disimpan dengan bantuan insulin ke dalam hati, disimpan sebagai glikogen ataupun juga diubah menjadi asam lemak, dan juga disimpan di otot ataupun sel untuk sebagai energi ataupun sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen ataupun lemak. Kalau kita lihat dalam gambar ini, ketika ada gula darah yang berada di pembuluh darah, sel akan berusaha mengambil glukosa dengan perantaraan insulin. Jadi ketika ada insulin, gula darah tinggi, terjadi pengurangan insulin oleh pankreas, dan insulin akan berikatan dengan insulin reseptor yang ada dalam sel, dan ini akan mengaktifkan vesikel yang akan bergerak menuju dinding sel, kemudian membran sel, kemudian ada GLUT4 transporter yang akan mengikat glukosa dan akhirnya glukosa bisa masuk ke dalam darah. Nah, inilah yang terjadi pada kondisi diabetes. Kalau terjadi gangguan kerja dari insulin atau yang kita kenal sebagai resistensi insulin, kita bisa membayangkan kadar gulanya akan tetap tinggi dan tidak bisa masuk ke dalam sel. Selain itu, insulin juga berperan dalam kerja lain di dalam tubuh,
Di antaranya akan menstimulasi penyerapan asam amino di sel otot. Dengan demikian, tadi telah sampaikan kalau diserap dalam otot, maka bisa dibuat menjadi cadangan, dan di lain sisi insulin juga menghambat pemecahannya. Jadi, tidak hanya menurunkan gula darah secara keseluruhan, tetapi juga insulin membantu pengaturan agar otot tidak dilakukan pemecahan. Nah, pada jaringan lemak atau adiposa, penyebran lemak juga bisa terjadi oleh karena ada insulin. Ketika insulin berkurang, kalau kita lihat di gambar di sini, maka bisa terjadi lipogenesis, pemecahan dari sel. Jadi kita bisa membayangkan adanya insulin ini sangat berpengaruh pada banyak organ, sehingga di dalam kerja berbagai organ tersebut menjamin agar gula darah tetap dalam kadar yang baik, tidak tinggi. Nah, ini adalah peran insulin dalam pengaturan kadar gula darah. Jadi setelah makanan dicerna, kemudian diserap, nah, kan akan dipecah menjadi bentuk yang sederhana, dalam ini glukosa. Nah, ketika kadar glukosa naik, sekresi. Jadi kalau dia diserap, kadar gula darah turun, sekresi insulin juga akan turun. Justru sebaliknya, glukagon akan meningkat. Jadi kalau kita lihat, pada saat kita makan, gula darah naik, insulin akan pankreas akan terangsang untuk mengeluarkan insulin, sehingga terjadilah peningkatan glucose uptake, dan juga glikogenesis dan gluconeogenesis akan dihambat. Jadi akan terjadi peningkatan glucogenesis, jadi kita akan membuat lebih banyak cadangan glikogen, tetapi proses pembuatan gula internal dari hati akan di-stop dengan adanya insulin. Nah, ketika gula darah kembali ke dalam level normal, maka kalau suatu saat dalam jangka panjang tidak ada asupan, maka gula darah akan turun. Nah, ketika gula darah turun, sebaliknya yang terjadi adalah insulin akan mengeluarkan glukagon dari sel alfa dan akan meningkatkan gluconeogenesis dan glucogenesis, sehingga kadar gula darah akan kembali ke level normal. Jadi kita melihat bahwa insulin sangat berperan penting dalam mengatur kesetimbangan gula darah. Jadi ketika tinggi, insulin akan dikeluarkan. Nah, pada saat gula darah turun, insulin tidak akan disekresikan, melainkan glukagon yang akan disekresikan untuk bisa menjaga kadar gula darah menjadi normal. Nah, terkait dengan patofisiologi dan tata laksana diabetes. Kita mengenal ada 4 tipe diabetes, tapi yang kita akan fokuskan adalah pada tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 merupakan suatu kondisi di mana terjadi defisiensi insulin secara absolut, di mana terjadi kerusakan fungsi sel beta pankreas yang diakibatkan oleh proses autoimun. Jadi kalau bisa kita lihat, kalau yang kiri gambarnya adalah pada orang normal, pankreas menghasilkan insulin, insulin akan ketika gula darah tinggi, pankreas mengeluarkan insulin, dan insulin akan bergerak menuju sel, sehingga sel-sel dapat mengambil glukosa dan bisa digunakan ataupun disimpan sebagai cadangan. Pada kondisi diabetes tipe 1, sel-sel imun akan melakukan destruksi atau penghancuran pada sel-sel beta di pankreas yang menyebabkan produksi insulin menurun, oleh karenanya kadar gula darah tidak akan dapat dikendalikan karena tidak dapat masuk ke dalam sel atau digunakan dengan baik. Jadi pada penderita diabetes tipe 1, sel beta normal yang ada di pankreas diserang dan dirusak oleh autoantibody yang pada ujungnya berakhir pada penurunan sekresi insulin, dan tentunya ketika kadar gula darah menjadi tinggi, kita berhadapan dengan kondisi yang kita kenal sebagai diabetes, dan ini adalah diabetes mellitus tipe 1. Berbeda dengan diabetes tipe 1, pada diabetes mellitus tipe 2 terjadi akibat adanya kombinasi 2 kondisi. Yang pertama, adanya resistensi insulin, di mana ada suatu kondisi kadar insulin sebenarnya normal dan cukup, tetapi tidak cukup untuk menurunkan kadar gula darah karena kerja dari insulinnya terganggu. Jadi pada orang tertentu, sebagai contoh orang yang dengan obesitas, dengan inaktivitas fisik, bisa terjadi resistensi insulin. Yang terjadi adalah untuk mengelola kadar gula yang sama dibutuhkan insulin yang lebih tinggi, yang kita sebut sebagai resistensi insulin. Pada saat awal sebelum terjadinya diabetes, mungkin kadar gulanya masih baik, tetapi ketika kita berlanjut kepada yang sisi kanan, terjadi disfungsi sel beta, di mana sekresi insulin akan turun, dan kalau kombinasi ini terjadi, jadi ada resistensi insulin yang berlangsung, sementara sekresi insulinnya tidak bisa mengatasi kadar gula darah yang tinggi, maka seseorang
jatuh dalam kondisi yang kita sebut diabetes tipe 2. Di diabetes tipe 2 terkait dengan adanya resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Nah, ternyata dalam perjalanannya tidak hanya terjadinya hiperglikemia pada diabetes tipe 2, tidak hanya sederhana ketika insulin tidak ada atau kerja dari insulin berat, maka kemudian gula darahnya menjadi tinggi. Ternyata banyak organ yang terkait sehingga menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Mungkin kita mulai dari yang atas. Usus akan mengalami gangguan pada penyakit pada type 2 diabetes, di mana terjadi penurunan efek inkretin. Inkretin adalah hormon internal dalam gastrointestinal, di mana ketika seseorang makan, dia akan membantu mengeluarkan insulin dan akan menghambat sekresi dari glukagon. Nah, pada beta pankreas, tadi saya sampaikan, terjadi penurunan sekresi insulin yang menyebabkan kadar gula darah menjadi tidak terkendali. Di lain sisi, kadar glukagon pada penyandang diabetes juga seringkali tidak dapat ditekan dengan baik, sehingga kadar gula darah menjadi sulit untuk dikendalikan. Di organ lain, ginjal juga terlibat, di mana pada saat kadar gula darah tinggi, terjadi peningkatan reabsorpsi glukosa. Jadi kita bayangkan ginjal yang seharusnya bisa ikut membuang gula keluar dari tubuh, terjadi peningkatan reabsorpsi, sehingga kita bisa bayangkan kadar gula darah yang tinggi tetap dipertahankan tinggi dan tidak bisa diturunkan. Di otot terjadi penurunan serapan glukosa atau glucose uptake, sehingga seringkali orang diabetes itu merasa lemah, lelah, dan tidak bertenaga. Di hati juga terjadi peningkatan produksi glukosa atau yang kita kenal sebagai gluconeogenesis, di mana pada saat berpuasa sekalipun hati tetap menghasilkan gula dari sisi internal. Kemudian jaringan adiposa atau jaringan lemak terjadi peningkatan lipolisis, dan kita tahu lipolisis sendiri akan menjadi asam lemak yang dihasilkan menjadi bahan baku dari pembuangan gula di dalam hati. Jadi ini semuanya mengarah kepada pembentukan gula internal. Dan yang lain yang jarang kita belum lama mungkin dibahas adalah terkait dengan disfungsi neurotransmitter pada otak. Pada penyandang diabetes seringkali rasa kenyang tidak sebaik pada orang normal. Jadi kita lihat bahwa pada diabetes tipe 2 banyak organ yang menyumbang terhadap terjadinya hiperglikemia. Nah, tadi disampaikan pada diabetes tipe 2, sekalipun awalnya ada resistensi insulin, tetapi mulai terjadi gangguan sekresi insulin yang bersifat progresif. Jadi sel beta pankreas menghasilkan insulin dalam pola pulsatile. Jadi ketika ada makanan dia akan melonjak tinggi, kemudian drastis, kemudian dia akan turun ketika sejalan dan sering berjalan waktu. Kalau kita lihat pada sisi kiri, kita lihat ketika ini adalah respon insulin terhadap glukosa. Jadi ketika seseorang makan, pada orang normal itu yang biru tua, terjadi lonjakan yang secara cepat, kemudian dia akan turun. Nah, akibat dari lonjakan yang cepat ini, kadar gula darah bisa segera dikendalikan. Sebaliknya pada yang biru muda, kita lihat pada orang diabetes, ini akan lambat sekali naiknya. Fase pertama mengalami gangguan, sehingga dia tidak akan mampu cepat menurunkan gula darah sebaik pada orang normal. Mungkin akan turun, tapi membutuhkan waktu lebih dari 2 jam. Inilah yang menyebabkan pada orang diabetes, seringkali gula darah 2 jamnya menjadi terganggu. Nah, yang perlu dipahami pada tipe 2 diabetes, kalau kita lihat di sisi kiri pada gambar ini, pada saat awal normal beta cell function-nya masih baik. Jadi seiring dengan perjalanan penyakit, terjadinya resistensi insulin, selama beta cell pankreasnya masih berfungsi dengan baik, dia tidak akan ada masalah. Ketika resistensi insulin menjadi lebih tinggi, maka kerja dari beta cell pankreas akan menjadi lebih tinggi. Nah, diikuti dengan peningkatan beta cell mass. Jadi untuk mengkompensasi kadar gula darah yang harus dikendalikan akibat adanya resistensi insulin. Nah, pada suatu titik, beta cell akan mulai turun fungsinya dan juga masanya, sehingga pada kondisi tertentu, kurang lebih sekitar 50% saat pasien mulai terdiagnosis diabetes. Jadi bisa dibayangkan ketika terdiagnosis diabetes, seorang penyandang diabetes hanya fungsi sel betanya hanya sekitar 50%. Nah, ketika sekresi insulin sudah tidak lagi berkurang secara signifikan, maka tidak lagi cukup untuk mengkompensasi resistensi insulin, sehingga sebagai akibatnya kadar gula darah menjadi tinggi. Nah, pada umumnya seorang penyandang diabetes saat awal terdiagnosis mulai diberikan obat-obatan, terapi farmakologi yang
non-insulin atau yang kita kenal sebagai oral antidiabetes. Jadi di samping lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup, pada umumnya seorang penyandang diabetes untuk mengendalikan kadar gula darahnya akan diberikan beberapa obat-obatan yang masuk ke dalam kategori oral antidiabetes. Beberapa kelas yang mungkin sejauh sekalian sudah sering gunakan adalah biguanide atau metformin yang banyak tersedia dan sebagai lini pertama. Kemudian insulin secretagogue seperti sulfonylurea ini sangat banyak merupakan juga daftar obat esensial, dan glinit yang mungkin sudah agak jarang ditemukan. Jadi glinit adalah insulin secretagogue yang bekerja pada reseptor yang berbeda dengan sulfonylurea. Obat lain yang juga tersedia adalah thiazolidinedione atau kita kenal TZD. Satu yang tersisa adalah pioglitazone. Dan kemudian terapi incretin yang saya sampaikan, yaitu penghambat DPP-4 inhibitor atau GLP-1 reseptor agonis. Dan yang terakhir yang bekerja pada ginjal adalah penghambat SGLT2. Nah, ini adalah sekelompok obat yang biasanya dimulai pada awal pengobatan. Nah, saya akan kembali ke konsensus dari Persatuan Perkumpulan Endokrin Indonesia di dalam perkara ini. Ketika seseorang terdiagnosis diabetes, maka pada saat yang bersamaan kita melakukan modifikasi gaya hidup yang sehat, kita akan memulai terapi farmakologi. Kalau kita lihat pada sisi kiri, ketika saat terdiagnosis dan HbA1c-nya kurang dari 7,5, maka dianjurkan memilih salah satu dari monoterapi tersebut. Jadi sudah saya sampaikan beberapa golongan yang tersedia di Indonesia. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada kata-kata bila HbA1c belum mencapai kurang dari 7 sebagai target, ya tentunya ada individualisasi, tapi secara umum targetnya adalah HbA1c kurang dari 7. Apabila dengan monoterapi tidak tercapai dalam waktu 3 bulan, maka harus masuk ke dalam kombinasi kedua, yaitu tambahan kombinasi 2 obat. Nah, oleh karena pada kombinasi 2 obat ini ada berbagai pilihan, jadi menambahkan apa yang belum. Jadi kalau belum ada metformin, dia sarankan menambahkan metformin. Kalau sudah dengan metformin, boleh menambahkan yang lain. Tetapi yang menarik adalah ketika dalam waktu 3 bulan tidak mencapai target, salah satu pilihannya adalah insulin basal. Jadi insulin sudah bisa digunakan sejak awal. Nah, selanjutnya juga ketika 2 kombinasi obat belum mencapai target dalam waktu 3 bulan, maka dianjurkan untuk 3 kombinasi obat. Dan kita juga melihat bahwa di dalam pilihannya ada insulin basal. Jadi insulin kalau pada kondisi diabetes tipe 2, kalau dia terlihat bahwa sudah ada tanda-tanda defisiensi insulin, maka insulin segera harus digunakan. Di lain pihak, kalau di sisi kanan, kalau memang HbA1c sangat tinggi dan ada gejala klinis, jadi misalkan ada penurunan berat badan yang hebat atau pasien masuk dengan kondisi kritis, maka insulin akan segera dimulai. Jadi peran insulin pada diabetes tipe 2 walaupun awalnya masih memiliki insulin internal, pada satu kondisi lanjut bisa jadi memerlukan insulin yang bersifat eksternal atau sebagai terapi farmakologis. Nah, bagaimana terapi insulin dan perannya dalam tata laksana diabetes? Ini adalah gambaran insulin endogen, insulin yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Human insulin mengandung 2 rantai asam amino A dan B yang diikat oleh ikatan disulfide, seperti gambar structure di bawah ini, di mana sebenarnya insulin dihasilkan dalam bentuk proinsulin, yaitu protein yang panjang, kemudian dipecah menjadi insulin dan fragmen protein yang disebut kita si peptide. Nah, si peptide yang tersirkulasi di dalam darah seringkali bisa dianggap sebagai parameter seberapa banyak pankreas mampu mensekresikan insulin. Jadi kita bisa bayangkan pada type 1, tipe 1 yang memang sudah banyak kerusakan sel pankreas, si peptide-nya akan rendah. Nah, insulin disekresi oleh sel beta pankreas sebagai respons terhadap glukosa yang meningkat di dalam darah, dan molekul insulin kemudian dilepaskan dan dipecahkan dalam waktu 10-15 menit dari aliran darah, yang ini ditujukan untuk membuat supaya kadar gula darah menjadi terkendali. Jadi pada saat setelah makan, kadar gula darah bisa jadi turun ke dalam rentang normal. Ini adalah gambaran dari insulin eksogen, insulin yang diberikan dari luar, jadi bukan insulin alamiah, umumnya diberikan subkutan. Sampai hari ini kita belum bisa membuat insulin dalam bentuk tablet, walaupun telah banyak dikembangkan. Oleh karena itu, administrasi atau pemberian insulin selalu diberikan dalam preparat injeksi, dalam hal ini adalah subkutan utamanya. Dan kalau kita lihat, ketika berada di jaringan subkutan, hal penting untuk membuat penyerapan insulin ke dalam darah adalah bergabungnya molekul-molekul insulin. Jadi ketika insulin disuntikan,
mereka akan bergabung dalam bentuk heksamer. Nah, sayangnya molekul heksamer ini terlalu besar untuk diserap dari tempat penyuntikan ke dalam pembuluh darah. Oleh karenanya, molekul heksamer perlu dipecah menjadi dimer ataupun monomer dalam bentuk yang lebih kecil sehingga bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kemudian molekul insulin terus membentuk molekul heksamer, kemudian pecah, kemudian masuk, kemudian pecah, dan selanjutnya sehingga secara perlahan bisa diserap ke dalam darah untuk dapat bisa bekerja. Nah, kalau kita lihat terapi insulin eksogen ada berbagai macam jenis. Jadi kalau kita lihat, kalau insulin ada yang pada sisi yang paling kiri kita insulin analog kerja cepat, contohnya aspart, glisin, dispro, di mana ketika diberikan di dalam subkutan dia akan segera diserap dan masuk ke dalam darah sehingga mampu menurunkan kadar gula darah cepat dan dia bekerja hingga 4 jam. Ada juga insulin kerja pendek atau regular insulin, yaitu human insulin, dia bekerja sampai dengan 6 sampai 8 jam masa kerjanya. Dia kalau kita lihat juga agak lambat naiknya, kemudian dia akan turun juga lebih lambat. Ada pula insulin yang bekerja menengah yang ungu, kalau bisa dilihat, dia akan lebih panjang dengan memodifikasi pemberian molekul tertentu, protamin, dia akan menjadi insulin yang bekerja menengah. Sementara itu juga ada insulin yang ultralente yang lebih panjang, 18 sampai 24 jam, dan juga ada insulin analog yang bekerja hampir 24 jam, dan saat ini juga tersedia insulin yang lebih dari 24 jam, yaitu 42 jam, yaitu degludec. Jadi kita melihat bahwa di dalam perkembangannya, insulin eksogen terus berevolusi untuk meniru bagaimana bisa diberikan sehingga bisa meniru kerja fisiologis dari insulin. Nah, modifikasi inilah yang dilakukan oleh pembuat insulin agar bisa pemberiannya dapat menyerupai sekresi insulin alamiah. Jadi 3 komponen yang perlu diperhatikan adalah mula kerja atau awitan, kemudian lama kerjanya, serta waktu dan durasi untuk mencapai efek maksimal. Tujuan dari insulin eksogen adalah menyerupai insulin sekresi alamiah dalam tubuh. Sehingga karena kita tahu kalau insulinnya terlalu panjang, maka pasien bisa hipo. Kalau pasien terlalu cepat juga mungkin nanti tidak menurunkan kadar gula dengan efektif. Jadi kita lihat di awal tadi bagaimana kerja insulin alamiah itu yang ingin ditiru oleh kita sebagai penyedia layanan kesehatan untuk menata laksana peningkatan gula darah pada penyandang diabetes. Nah, ini tadi sudah disampaikan, ada beberapa jenis macam insulin, yaitu ada basal, yaitu yang digunakan secara panjang, bolus, kemudian yang diberikan sesaat segera sebelum makan, dan juga dicampur. Jadi kita akan fokus di yang bawah. Kalau yang di atas ini adalah insulin yang diberikan umumnya human insulin. Human insulin adalah insulin kerja pendek, di mana ketika disuntik membutuhkan waktu 30 menit untuk bisa bekerja. Nah, ada yang dicampurkan dengan NPH sehingga insulin humannya bisa menjadi lebih panjang, menjadi intermediate. Itu yang kita sebut sebagai basal insulin. Kemudian ada yang digunakan segera sebelum makan, ataupun yang dicampur secara langsung antara yang panjang dengan yang pendek. Tapi ini sudah banyak tidak digunakan. Kalau kita bicara yang di bawah, modern insulin atau analog yang dibuat sehingga bisa bekerja lebih panjang, yang kita sebut long acting modern insulin, atau rapid acting modern insulin, di mana ketika diberikan, maka dalam waktu yang sangat singkat, dia bisa berada di dalam darah, sehingga bisa mengendalikan kadar gula lebih cepat dan lebih baik. Dan ada juga yang sudah digabungkan antara insulin rapid acting dengan zinc protamin sehingga bisa agak memanjang pola kerjanya di samping tetap memberikan kerja insulin bolus. Nah, yang baru adalah insulin long acting seperti degludec, dia bekerja lebih dari 24 jam, yang kita sebut sebagai next generation insulin. Dan juga adalah degludec yang dipadukan dengan aspart sebagai rapid acting insulin. Jadi ada yang panjangnya, ada juga yang untuk makannya dalam satu kemasan yang sama, satu sediaan yang sama, yang kita sebut sebagai co-formulation agent. Ini adalah jenis-jenis insulin yang tersedia. Tadi saya sampaikan, analog yang kerja cepat, atau rapid acting. Kita lihat onsetnya bisa dalam waktu 5-15 menit. Ada juga faster aspart yang kurang dari 5 menit. Jadi kita bisa bayangkan dalam waktu kita suntik, kemudian pasien bisa langsung makan dengan puncak efek 1-2 jam dan lama kerjanya hingga 6 jam. Di dalam bentuk pen, ada yang cartridge, ada yang vial, dan juga flex pen seperti aspart. Nah, kalau kita lihat, dibandingkan dengan insulin manusia yang biasa, yaitu regular insulin,
kita membutuhkan waktu 30 sampai 60 menit. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau kita di rumah sakit, pasiennya diberikan dulu, nanti makanan datang, mereka harus menunggu 30 menit, baru kemudian boleh makan. Karena tadi kalau diingat cerita di awal, heksamernya harus dipecah dulu menjadi monomer sehingga bisa diserap dengan baik, barulah insulinnya ada dalam darah dan pasien boleh makan. Jadi kadang-kala tidak nyaman untuk seseorang untuk menunggu makan sementara makannya sudah siap. Nah, kalau kerja menengah dia lebih panjang, onsetnya sekitar 1,5 sampai 4 jam, dan kerjanya hampir sampai dengan 10 jam, puncaknya 4 sampai 10 jam, dengan lama kerjanya hampir sampai 12 jam. Ini biasanya NPH atau human insulin basal. Nah, yang kerja panjang atau long acting biasa kita gunakan sebagai insulin bolus, diberikan umumnya malam hari, tapi bisa juga pada pagi hari tergantung kondisi pasien. Dia bekerja secara onsetnya 1-3 jam dan dikatakan hampir tanpa puncak, jadi stabil hingga mencapai 24 jam. Jadi golongannya ada detemir dan glargine. Ada juga yang ultra long acting, yaitu yang bekerjanya dari onsetnya 30-60 menit sampai ada yang 3 jam, tanpa puncak, yang glargine hampir tanpa puncak, dia bekerjanya 24 jam, yang glargine UT100, dan degludec lebih dari 42 jam. Jadi kita bisa bayangkan kadar insulinnya akan stabil selama lebih dari 24 jam. Tentunya ini akan memudahkan pasien dalam mengendalikan kadar gula puasanya. Ada juga yang sudah dicampur, seperti contohnya 70-30, kita kenal sebagai Novomix. Ini efeknya onsetnya 30-60, dia adalah campuran aspart 30 dengan aspart yang diberikan NPH dalam jangka untuk menjamin kerjanya lebih panjang. Ada pula sediaan-sediaan premix lain yang cara kerjanya berbeda-beda. Nah, bagaimana sebenarnya pola pemberian insulin? Jadi, pemberian insulin ini bisa seringkali tunggal insulin ataupun dikombinasikan dengan oral antidiabetik. Ini sebagai satu contoh. Seseorang yang menggunakan OAD, kemudian ketika tidak mencapai target, diberikan basal insulin, maka bisa digunakan basal insulin plus OAD. Kalau basal insulin dan OAD-nya tidak mencapai target, seringkali dokter menambahkan 1 kali suntik bolus, 1 suntikan pada makan terbesar. Jadi misalkan kalau pasien makan besar dari siang, diberikan ekstra rapid misalnya sebelum makan siang. Kemudian kalau tidak tercapai, seringkali dinaikkan menjadi basal dan insulin aspart novorapid 2 kali sebelum makan siang dan pagi sebagai suatu contoh dengan OAD. OAD biasanya dipertahankan adalah metformin. Kemudian ketika tidak tercapai bisa menggunakan 3 kali aspart atau 3 kali novorapid yang kita sebut sebagai basal bolus. Jadi ini adalah salah satu pilihan pola terapi dari mulai OAD saja, kemudian OAD basal dengan aspart 1, 2, hingga 3 kali. Ada juga intensifikasi, jadi orang yang sudah menggunakan oral antidiabetik tapi tidak mencapai target, tapi dilihat ternyata gula darah puasa dan 2 jamnya tinggi, langsung diberikan IDEC aspart sebagai suatu co-formulation, di mana mengandung insulin degludec tadi yang ultra long acting, lebih dari 24 jam hingga 42 jam, tetapi pada preparasi yang sama terdapat aspart, jadi bisa diberikan pada makan terbesar 1 kali suntikan. Nah, kemudian kalau tidak tercapai target, seringkali ditambahkan menjadi 2 kali pemberian, pagi, sebelum makan pagi dan sebelum makan sore, atau diberikan IDEX aspart 2 kali, ataupun 1 kali, ditambahkan 1 kali novorapid di tempat yang lain. Sebagai satu contoh, paginya IDEX aspart, atau yang kita kenal sebagai Rizodec, sorenya Rizodec, tapi tengah-tengahnya siang diberikan 1 kali novorapid. Ini dimungkinkan untuk seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa pembeliannya sangat-sangat individual dan bisa beragam cara pemberiannya. Ini adalah contoh yang lain, pasien yang gagal dengan oral antidiabetik bisa langsung diberikan premix, misalkan sebagai satu contoh 30-70 yang Novomix diberikan premix bisa dari 1 kali. Kalau tidak tercapai, kadang-kadang dokter kemudian menaikkan menjadi 2 kali, atau bahkan ada yang langsung 2 kali sehari, jadi sebelum makan pagi dan sebelum makan sore. Dan kalau masih belum mencapai target, bisa diberikan premix 3 kali dengan dosis yang menyesuaikan dengan komponen dari aspart yang ada. Nah, jadi kita lihat sejauh sekalian bahwa pemberian insulin, basal dan bolus ataupun premix bisa dalam bentuk regimen yang berbeda-beda. Dan ini tentunya perlu diketahui oleh Jakarta Apoteker, nanti Bu Lucy akan mengelaborasi lebih jauh lagi, karena jangan sampai kita salah mengadvokasi atau memberikan pasien insulin basal untuk
kepentingan bolus, jadi untuk makan, atau sebaliknya bolus untuk basal. Tentunya akan tidak akan berbahaya pada pasien dan tidak mengandung unsur patient safety. Nah, kita berbicara spesifik tentang insulin kerja cepat. Apa sih sebenarnya insulin kerja cepat? Modern insulin kerja cepat itu adalah yang didesain untuk menyerupai bagaimana proses alamiah setelah gula darah makan. Tadi sudah disampaikan ketika kita makan, maka insulin cepat keluar dalam darah, kita segera menurunkan kadar gula di dalam darah. Nah, perubahan asam amino di human insulin itu terlalu lama dari heksamer, kemudian pecah sehingga airnya bisa diserap. Nah, ini yang diupayakan untuk bisa dipersingkat dengan menggunakan insulin analog rapid acting. Ada beberapa jenis insulin aspart, Pasteur aspart, glulisin, dan lispro. Nah, kalau kita lihat dari waktu dan profil kegunaannya, dia onset kerjanya cepat dan lama kerjanya pendek. Jadi kalau dibandingkan yang merah ini adalah human insulin, kalau aspart, lispro ataupun yang Pasteur itu kita lihat dalam waktu kurang dari 2 jam, dalam waktu kurang dari 2 jam sudah, bahkan di awal-awal kurang dari 1 jam sudah cepat naik tinggi kadar dalam darah sehingga dia bisa segera menurunkan kadar gula darah, kemudian turun secara cepat sehingga tidak terlalu lama dalam darah, dan dalam waktu 480 menit sudah kadarnya sudah mendekati 0. Berbeda dengan human insulin, walaupun kalau human insulin dalam darah itu seperti fisiologi, tapi ketika disuntikan sebutan, perilakunya agak berbeda karena membutuhkan waktu untuk penyerapan dan lama kerjanya juga menjadi lebih panjang. Nah, telah dibuktikan bahwa modern insulin kerja cepat lebih baik dalam mengendalikan gula darah setelah makan dibandingkan human regular insulin. Tadi seperti saya sampaikan, karena dia cepat kerja, jadi dia lebih bisa menurunkan kadar gula secara cepat. Dan puncak dari insulin analog rapid acting ini terprediksi dan konsisten, dan oleh karena cepat turun ketika tidak diperlukan, maka insiden kejadian hipoglikemia berat lebih rendah. Jadi terbayang kalau makannya sudah turun, ya insulinnya harusnya sudah hilang. Jangan sampai insulinnya masih berada dalam darah sehingga pasien jatuh dalam keadaan hipoglikemia. Onset kerja yang cepat dapat injeksi sebelum, dan karena dia cepat kerjanya bahkan pada saat mau makan boleh. Jadi kalau pasien bahkan pada saat makan ketika pasien lupa dia bisa menyuntikkan, masih bisa menyuntikkan. Nah, kalau karena durasi kerjanya pendek, kalau dia lupa menyuntikkan bolus, maka ada tidak risiko hipoglikemia tentunya lebih rendah. Nah, kita berbicara spesifik tentang insulin aspart atau novorapid. Ini adalah insulin aspart molekul, di mana secara biosintetis merupakan modified analog human insulin dengan penggantian asam amino prolin pada posisi 28 pada beta chain insulin B chain, di mana digantikan dengan aspartic acid residue. Selain dari itu, semuanya sama dengan human insulin. Jadi, setelah struktural itu semuanya identikal, hanya penggantian prolin dengan aspart pada chain B28. Hanya itu saja yang berubah. Setelah asam amino susun lainnya sama dengan insulin human. Nah, akibat penggantian itu, insulin aspart atau novorapid bisa mengalami disosiasi menjadi monomer dengan cepat. Jadi dari heksamer ke dimer dan monomer cepat. Dan ini tentunya menguntungkan karena penyerapannya akan menjadi lebih cepat. Nah, kalau kita lihat aspart dibandingkan dengan rapid insulin lainnya pada penggunaan intravena, jadi kalau kita harus sejauh sekalian diminta untuk mendrip insulin di dalam intravena, kita bandingkan pada sediaan pen antara aspart, glulisin, dan lispro secara intravenous. Kalau secara teoritis seluruh insulin rapid acting sama dengan insulin human itu bisa digunakan dalam intravena. Yang tidak boleh digunakan dalam intravena adalah basal insulin. Jadi jangan pernah memberikan basal insulin ke dalam intravena. Kalau rapid acting atau insulin bisa digunakan. Hanya saja ada beberapa catatan, aspart dari BP POM sudah dibolehkan dalam bentuk sediaan pen untuk digunakan sebagai intravenous IV use. Dan kalau kita lihat dibandingkan yang lain, kompatibilitasnya penggunaan IV insulinnya cukup baik. Jadi bisa digunakan dengan NaCl biasa, dextrose 5%, dextrose 10%, kalau memang pasiennya tertentu yang dengan khawatir terjadinya hipoglikemi, ataupun dengan kalium. Dia compatible dengan penggunaan yang lain. Sementara pada insulin yang lain, tidak memiliki kompatibilitas yang sebaik dengan insulin aspart. Nah,
Selain dari itu, aspart sudah disetujui untuk banyak populasi dan aman untuk berbagai populasi. Jadi kalau kita lihat pada populasi pediatrik, kita lihat aspart sudah bisa digunakan di usia 2 tahun ke atas. Sementara kalau kita lihat glulisin 8 tahun ke atas. Dan lispro juga bisa digunakan pada 2 tahun ke atas. Terkait dengan kehamilan, aspart dan lispro memiliki data yang baik, sementara glulisin belum memiliki data yang cukup. Pada hepatic environment, lispro dan aspart sudah dianggap aman untuk pada pasien-pasien dengan gangguan hepar, gangguan liver, seperti pasien sirosis tingkat lanjut, tentunya dengan kehati-hatian, tetapi glulisin tidak ada datanya. Terkait dengan renal impairment, ya insulin memang semua cukup aman untuk pada pasien dengan gagal ginjal. Pada kondisi pasien populasi geriatri, aspart memiliki keunggulan karena keamanannya sudah terbukti pada kelompok populasi usia lanjut. Nah, sebagai kesimpulan, waktunya 5 menit ya. Oh, sudah kesimpulan. Nggih, Pak Dokter. Nggih, ya, silakan. Insulin adalah hormon, terima kasih Pak. Insulin adalah hormon anabolik yang berperan untuk menurunkan kadar gula darah agar kadar gula darah bisa dipertahankan dalam rentang normal. Diabetes mellitus disebabkan oleh kerusakan atau gangguan sekresi insulin atau kerusakan sel beta dan resistensi insulin pada tipe 2 yang terjadi bersamaan. Jadi ketika ada resistensi insulin dan sekresi insulinnya kemudian mengalami penurunan, maka terjadilah diabetes mellitus tipe 2. Rapid acting insulin merupakan insulin analog modern yang berfungsi untuk mengendalikan kadar gula darah setelah makan dengan onset kerja yang lebih cepat dibandingkan regular human insulin. Jadi penggunaan aspart bisa digunakan secara cepat segera sebelum makan sehingga memudahkan dan memberikan kenyamanan pada pasien, tidak perlu menunggu lama untuk memberikan insulin sebelum makan, ataupun pada mereka yang pada saat sudah mulai makan ternyata lupa, mereka bisa langsung segera digunakan pada saat makan. Dan insulin aspart Lexpen telah disetujui oleh BPOM untuk penggunaan subkutan dan intravenous dengan kompatibilitas cairan infus yang paling banyak dan disetujui pada penggunaan berbagai populasi yang luas dibandingkan insulin kerja cepat lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ternyata waktunya tepat sekali. Jadi sudah tersampaikan semua materi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Mudah-mudahan rekan-rekan sejawat yang hadir di dalam webinar ini sudah menyimak, sehingga nanti untuk apa hal yang ingin didiskusikan, itu silakan nanti ditanyakan langsung kepada Pak Dokter. Akan tetapi untuk sesinya nanti 40 menit lagi setelah sesi yang kedua, yaitu peran apoteker, bagaimana seorang apoteker dalam memberikan pemahaman dan juga pengetahuan kepada pasien yang dalam hal ini menggunakan insulin seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Terima kasih Pak Dokter, mohon menunggu kurang lebih 40 menit, nanti setelah itu kita akan ada di sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut ke pembicara kita yang kedua, mohon izin kami menyampaikan informasi untuk tanya jawab. Itu silakan nanti diketik di kolom chat. Pertanyaan ditujukan kepada siapa dan siapa yang bertanya mohon dijelaskan di kolom chat tersebut.